Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari mata pelajaran hadis. Masih kita dalam pembahasan kitabun nikah dalam kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita akan masuk pada hadis yang ke-12 dalam bab atau dalam kitabun nikah ini. Disebutkan di sini hadis yang ke-12 atau hadis yang ke-318 dari kitab Umdatul Ahkam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya salah seorang dari kalian, ya, lau anna ahadakum, seandainya salah seorang dari kalian idza arada an ya'tiya ahlahu, hendak mendatangi istrinya, yaitu hendak mengumpuli istrinya, ya, hendak berhubungan dengan istrinya, qala, maka hendaknya dia mengatakan bismillah, dengan menyebut nama Allah, Allahumma, ya Allah, jannibna syaitana, jauhkanlah syaitan dari kami, wa jannibish syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami, dari apa yang engkau berikan kepada kami. Yaitu maksudnya kalau seandainya nanti, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hubungan tersebut, ya, dengan hubungan suami istri tadi akan membuahkan anak, ya, akan menghasilkan anak, ya. Maka di sini memohon supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan anaknya nanti dari syaitan. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik lam yadhurruhu syaitanu abada. Karena sungguhnya apabila ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara keduanya, ya, antara suami istri tadi dengan apa? Dengan hubungan tadi, kemudian ditakdirkan oleh Allah, ya, berupa seorang anak, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan seorang anak bagi keduanya, lam yadhurruhu syaitanu abada, maka syaitan tidak akan, ya, tidak akan memberikan madarat kepada anak tersebut selamanya. Syaitan tidak akan memberikan madarat kepada anak tersebut selamanya. Nah, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadis yang ke-12, ya, terkait dengan wirid atau zikir atau doa yang dibaca, yang hendaknya dibaca oleh pasangan suami istri ketika hendak berhubungan suami istri, ya, ketika hendak berhubungan suami istri. Maka ini doa ini hendaknya dihafal, ya, tentunya nanti antum sekalian ketika sudah berumah tangga, ya, sudah menikah, ya, maka hendaknya doa ini dihafalkan, ya, karena ini doa ini sangatlah penting. Ini terkait dengan bagaimana kita menyiapkan anak kita nantinya, ya, generasi penerus kita nantinya, yaitu anak keturunan kita, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dijauhkan dari godaan-godaan syaitan, ya, agar dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Naam. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, ya, istihbabu dzikrillah azza wa jalla ala kulli ahwal wa minha halal mujama'ah. Ya,
dianjurkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Dalam setiap keadaan kita, dalam apapun yang kita lakukan, ya, dalam setiap amalan atau ya aktivitas yang kita lakukan, dan diantaranya ketika mujamah, ya, ketika berjima, ya, berhubungan suami istri. Ini dianjurkan untuk membaca doa tadi. Ini dalam rangka juga mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, az-dzikr al-warid yuradu bihi qabla al-mujama'ah lil lafzi arada. Ya, jadi lafaz doa tadi di atas tadi itu dibaca sebelum, ya, sebelum berhubungan suami istri. Jadi sebelum berhubungan suami istri. Ya, jadi sebelumnya. Jadi bukan di tengah-tengahnya tapi sebelumnya. Ya, sebelum mulai mendatangi istrinya hendaknya dia membaca doa tersebut, ya, bagi laki-laki. Ya, ini menurut para ulama yang dianjurkan adalah laki-lakinya yang membaca. Adapun wanitanya itu diperselisihkan oleh para ulama, tapi kalau seandainya si wanita juga membaca maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Tapi sebisa mungkin sang suami membaca doa ini. Ya, dan sang istri juga bisa mengingatkan nanti kalau seandainya sang suami lupa untuk membaca doa ini. Kemudian berikutnya, ya, faedah berikutnya, ya, terkait dengan doa tadi, khusus tadi doa yang disebutkan dalam hadis tadi, maka ini doa ini disunnahkan, ya, istihbabu hadzal dzikr qabla al-jima'. Ya, maka disunnahkan untuk membaca doa di atas tadi sebelum jima', ya, sebelum berhubungan suami istri. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, jawazu bud'i jami'il a'mal bil basmalah, ya, jawazu bud'i jami'il a'mal bil basmalah khasatan idza kana min af'alit ta'at. Ya, bolehnya kita memulai segala aktivitas atau segala amalan kita dengan bismillah, ya, dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus lagi apabila itu termasuk perbuatan ketaatan, termasuk amalan ketaatan, ya, maka dianjurkan bagi kita untuk membaca basmalah. Ya, misalnya hendak belajar bismillah, ya, hendak hendak membaca buku agama, ya, buku-buku pelajaran dari ilmu yang bermanfaat, kita baca basmalah, bismillah. Ya. Ketika hendak melakukan aktivitas yang lainnya, kita mulai dengan basmalah, maka ini dianjurkan, ya, apalagi kalau itu termasuk amalan-amalan ketaatan, ya. Maka banyak datang keterangannya dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau memulai aktivitas beliau dengan basmalah, seperti hendak makan, ya, kemudian hendak minum, ya, kemudian juga hendak tidur dan yang lainnya, maka itu sangatlah dianjurkan untuk membaca basmalah sebelumnya. Kemudian faedah berikutnya, masru'iyatu al-isti'adah minasyaitan sawa'un li nafsihi aw li ghairihi wa khususan qurabatih. Ya, qurabatih. Nah, disyariatkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, baik itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, khususnya terkait dengan karib kerabatnya, orang-orang terdekatnya. Dia doakan orang-orang terdekatnya supaya dijauhkan dari syaitan, ya. Termasuk tadi terkait dengan ya, suami istri, ya, semoga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan suami istri tersebut dari syaitan, dan juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan anak keturunannya dari syaitan. Nah, iya. Kemudian faedah yang lainnya di sini, asyaitan qad ya'tazil al-'abda wa la yatamakkan minhu. Maka syaitan itu bisa pergi dari seorang hamba dan tidak bisa untuk mengganggu hamba tersebut. Ini ketika hamba tadi meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah menjaga hamba tersebut,
maka syaitan pun tidak akan bisa mengganggu dan tidak akan bisa membahayakan hamba tersebut. Kemudian faedah yang lainnya, al-arzaq qad yadhurru asy-syaitanu fiha. Ya, terkadang rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu bisa diberikan madarat padanya oleh syaitan. Jadi syaitan terkadang bisa memberikan madarat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, rizki yang Allah berikan kepada kita. Misalnya tadi anak keturunan. Ya, anak keturunan termasuk rizki dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa syaitan itu bisa memberi madarat pada anak keturunan kita. Maka kita harus berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga anak keturunan kita dari syaitan. Begitu pula rizki-rizki yang lainnya, ya, uang, kemudian mungkin bisa berupa kesehatan juga, ya, ilmu dan yang lainnya, semua itu rizki dari Allah dan syaitan bisa bermain di situ. Ya, syaitan bisa memberi madarat pada semua itu. Jadi kita harus senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Nah, itu tadi beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ke-12 ini. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-13, hadis yang ke-319 dari kitab Umdatul Ahkam. Di sini disebutkan an Uqbah ibn Amir, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa, hati-hatilah kalian, ya, janganlah kalian masuk ke dalam wanita. Maksudnya janganlah kalian masuk berkumpul bersama dengan para wanita. Faqala rajulun minal ansar, maka salah seorang laki-laki dari kalangan Ansar bertanya, ya Rasulullah, ara'aital hamwa, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang al-hamwa, saudara ipar? Ya, saudara ipar. Qala al-hamwu al-maut, saudara ipar adalah kematian. Ya, saudara ipar adalah al-maut, kematian. Nanti akan dijelaskan maksudnya, ya. Kemudian wali Muslimin, dan dari dalam riwayatnya Imam Muslim, an Abi Tahir an Ibnu Wahab, dari Abu Tahir dari Ibnu Wahab, qala sami'tu al-Laits yaqul, aku mendengar al-Laits berkata, al-hammu akhuz zauj wa ma asbahu min aqaribiz zauj ibnul am wa nahwuhu. Yang dimaksud dengan al-hammu, saudara ipar, itu adalah saudara dari suami. Ya, saudara dari suami. Al-hammu itu saudara dari suami, ya. Jadi saudara dari suami, jadi ipar bagi istrinya. Wa ma asbahu min aqaribiz zauj, atau yang semisalnya dari kerabat-kerabatnya suami, yang itu bukan mahram bagi sang wanita atau sang istri. Ibnul am wa nahwi, bisa yaitu anak pamannya, berarti sepupu dari suami kita, ya, sepupu dari suami kita, yang saudara sepupu laki-laki dari suami kita, maka itu termasuk saudara ipar, dan itu termasuk al-hamwu, ya, termasuk al-hamwu. Nah, maka beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang pertama yaitu tahrimu ad-dukhul ala nisa al-ajnabiyat allati yakunu ad-dukhul alaihinna ala sabilil khulwah. Haramnya kita masuk menemui para wanita. Ya, masuk menemui para wanita, jadi masuk ke dalam suatu ruangan atau suatu bangunan, ya, yang di situ berkumpul para wanita. Ya, kemudian kita laki-laki masuk ke dalamnya sehingga berkumpul dengan para wanita yang ajnabiyat, yang bukan mahram kita, yang mana, ya, tujuannya untuk masuk di sini adalah untuk ala sabilil khulwah, untuk berkhulwah, ya, untuk istilahnya berduaan dengan wanita. Ya, berduaan dengan wanita. Nah, jadi ini haram hukumnya, ya, ini haram hukumnya. Ini maksudnya di sini juga apabila ada dalam suatu ruangan ada seorang wanita sedang sendirian, ya, tidak harus dalam wanita tidak harus banyak wanita, tapi bisa terkait dengan seorang wanita yang ada dalam suatu ruangan, ya, suatu kamar, kemudian kita laki-laki masuk ke dalam kamar tersebut, ya, sedangkan wanita tadi adalah bukan mahram kita, dan tujuan kita untuk masuk tadi untuk berkhulwah, untuk berduaan, maka ini hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Kemudian dari hadis ini juga bisa kita dapati tahrimu ikhtilatir rajul bin nisa, haramnya
bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Haramnya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya, tadi tidak boleh terjadi ikhtilat antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat tanpa ada batasan. Ya, tanpa ada batasan. Maka ini suatu hal yang dilarang dalam agama karena ini akan menjerumuskan dalam kepada perbuatan yang keji. Ya, menjerumuskan ke dalam perbuatan fahisyah, perbuatan zina. Ya. Maka ini banyak terjadi di zaman sekarang ini sehingga akhirnya banyak sekali perbuatan-perbuatan fahisyah itu tersebar, ya. Ini dikarenakan salah satu sebabnya adalah terjadinya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Maka ini dilarang dalam syariat kita. Ya, kemudian selanjutnya di sini terkait dengan al-hamu tadi, ya. Al-hamu adalah wa qaribuz zauj min akhihi wa nahwih. Yang dimaksud dengan al-hamu adalah saudara laki-laki dari suami atau yang semisalnya. Kemudian Rasulullah mengatakan al-hamu al-maut. Ya, al-hamu al-maut maksudnya di sini adalah saudara ipar itu adalah kematian, maksudnya adalah yakni annal hamwa yukhsha minhu minal halak bi fi'lil ma'asi ma lam yukhsha min ghairihi. Bahwasanya saudara ipar itu lebih dikhawatirkan untuk menjadi sebab seseorang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat yang itu tidak sebagaimana dikhawatirkan atas orang lain. Maksudnya di sini karena biasanya saudara ipar itu dianggap biasa ketika bertemu, ya, ketika berkumpul bersama, ya, ketika berinteraksi, berkomunikasi, ya. Banyak orang menganggap saudara ipar itu ya seperti mahramnya, padahal saudara ipar itu, ya, padahal ipar itu bukanlah mahram, ya, ipar itu bukan mahram. Jadi kalau kita kalau seorang wanita punya suami, kemudian suaminya tadi punya saudara laki-laki, maka saudara laki-laki dari suami tadi bukan mahram bagi wanita tersebut, itu iparnya, bukan mahram. Begitu pula kalau kita laki-laki punya istri kita punya saudari perempuan, maka saudari perempuannya tadi bukan mahram bagi kita. Ya, karena itu ipar kita, jadi bukan mahram bagi kita. Ya, maka ipar itu sering menjadi sebab perbuatan fahisyah karena dianggap biasa ketika berinteraksi, berkomunikasi, berkumpul, ya. Sedangkan dalam Islam itu diperingatkan bahwasannya saudara ipar itu bisa menjerumuskan ke dalam al-maut, kematian. Maksudnya di sini kebinasaan. Karena bisa menjerumuskan seorang hamba ke dalam perbuatan dosa besar. Ya. Maka ini anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, materi yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa bermanfaat. Ya, insyaallah kita lanjutkan untuk hadis-hadis berikutnya. Ya, nanti pertemuan berikutnya kita masuk di bab as-sadaq, bab tentang as-sadaq atau mahar, ya. Mahar. Ini terkait dengan mahar karena namanya pernikahan itu tidak akan lepas dari namanya mahar, ya. Insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.